Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video tutorial analisis data kuantitatif dengan menggunakan software SPSS. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisis pengaruh antara satu variabel independen dan satu variabel dependen secara kuantitatif atau biasanya kita sebut dengan analisis regresi. Pada video kali ini, kita akan membahas analisis regresi linear sederhana. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah tutorial dalam penggunaan software SPSS dalam melakukan analisis regresi, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana ini biasanya digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh suatu variabel bebas atau variabel X terhadap variabel prediktor atau variabel Y. Namun, dalam analisis regresi linear sederhana, ada syarat kelayakan yang harus terpenuhi sebelum kita menggunakan analisis regresi linear sederhana ini. Yang pertama adalah jumlah sampel yang digunakan harus sama, kemudian jumlah variabel X atau variabel bebas adalah 1, kemudian nilai residual harus berdistribusi normal, yang keempat hubungan yang linear antara variabel X dengan variabel Y atau variabel tergantung, yang kelima tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, yang keenam, tidak terjadi gejala autokorelasi untuk data jenis time series. Selanjutnya, kita lanjutkan ke langkah-langkah analisis regresi. Namun, yang perlu kita garis bawahi, sebelum kita masuk pada cara pengolahan data, dalam uji analisis regresi linear sederhana, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa data tersebut telah lolos dalam uji asumsi klasik dengan cara melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sementara untuk uji autokorelasi biasanya tidak perlu jika data yang kita masukkan bukan jenis data time series atau data runtun waktu. Langkah pertama dalam melakukan analisis adalah memasukkan data ke dalam SPSS, buka aplikasi SPSS, lalu pilih variabel view, di kolomnya masukkan nama variabel yaitu X dan Y, kemudian pada label berikan label nama variabel tersebut, X adalah jam belajar, kemudian untuk variabel Y adalah prestasi akademik. Setelah itu pindah ke data view, kemudian copy data yang telah ada di spreadsheet, kemudian paste pada kolom data view. Langkah selanjutnya, untuk analisis regresi, klik Analyze, pilih Regression, kemudian pilih Linear, masukkan variabel X pada kolom independen dan variabel Y pada kolom dependen. Kemudian selanjutnya klik Statistik, centang pilihan berikut yaitu estimate untuk mendapatkan parameter model regresi, kemudian model fit untuk mengetahui kesesuaian model, kemudian confidence interval untuk interval kepercayaan. Setelah itu klik continue. Kemudian selanjutnya klik pada menu save, centang pada unstandarized predict value, kemudian pada residual juga kita centang, lalu klik continue. Selanjutnya klik OK, maka akan muncul output sebagai berikut. Ini adalah output
analisis regresi sederhana, yang wajib kita lihat adalah output-output seperti model summary, ANOVA, kemudian covariance. Selanjutnya, mari kita interpretasikan hasilnya. Perhatikan tabel model summary. Di bagian ini, lihat pada nilai R-square. Nilai R-square pada model summary adalah 0,968, artinya 96,8% variasi pada prestasi akademik dijelaskan oleh jam belajar atau variabel jam belajar. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Kemudian perhatikan ANOVA table. Di sini kita dapat mengetahui bahwa nilai signifikansi pada ANOVA table untuk analisis regresi ini adalah 0,002, artinya kurang dari 0,05, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa model regresi signifikan. Terakhir, kita lihat pada koefisien tabel. Pada kolom unstandarized koefisien, yaitu pada nilai konstanta atau intercept dan koefisien variabel dependen. Pada tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai konstanta adalah 61,2 dan nilai koefisiennya adalah 3,8 dengan nilai signifikansi 0,02 kurang dari 0,05, sehingga dapat dituliskan persamaan regresi pada analisis ini adalah Y sama dengan 61,2 plus 3,8X. Artinya, ketika jam belajar bertambah 1 jam, prestasi akademik bertambah sebesar 3,8 poin. Dengan hasil tersebut, kita dapat menyajikan hasil analisis dengan format sebagai berikut. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu jam belajar, secara signifikan mempengaruhi variabel dependen, yaitu prestasi akademik, dengan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 61,2 tambah 3,8X dengan signifikansi 0,002 dengan nilai R-square 0,98. R-square ini adalah nilai pengaruh, besaran pengaruh jam belajar terhadap prestasi akademik, yaitu sebesar 0,968 atau 96,8%. Itulah langkah-langkah mendetail dalam melakukan analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa juga untuk mengunduh e-book panduan praktis penggunaan SPSS dalam analisis data kuantitatif melalui link pada deskripsi video. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.